Pembahasan kita kali ini, kita akan membicarakan soal sebab-sebab dan dampak dari perilaku homoseksual. Ada video scroll sampai bawah gitu. Langsung apaan nih gitu kan. Perempuan ini bisa menyebabkan seorang bisa jadi homo ya, ya. Biasanya kalau kayak gitu orang tua anak pertama nggak? Anak pertama sih biasanya. Gua anak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Morege, kembali lagi bersama saya Randy Yani dalam diskusi santuy seputar sex education. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Morege Angel yang cantik jelita. Kali ini gue kedatangan tamu dari jauh banget dan susah banget buat datang ke sini. Feve, halo Fe. Halo Kak Randy. Gila susah banget sih Fe, lu diundang ke sini. Ya maaf sih Kak. Emang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk apa? Aku sekarang lagi megang agensi campaign. Agensi? Iya, agensi campaign. Terus abis itu aku juga freelance syuting. Oke, pembahasan kita kali ini, kita akan membicarakan soal sebab-sebab dan dampak dari perilaku homoseksual. Wow, kayaknya lebih enak banget tuh ya dibahasnya. Iya, jadi ada sebab-sebabnya, Orang juga sembarangan tiba-tiba jadi homo. Ada faktor-faktor penyebabnya. Ini supaya memperluas wawasan kita mengenai soal LGBT, kita akan membahas soal sebab-sebab dan dampak dari perilaku homoseksual. Tapi sebelum itu, nah, jangan lupa di subscribe, like, komen konten-konten yang ada di Morege. Jangan lupa loh. Tuh, supaya kita semangat terus untuk bikin konten-konten yang menghibur dan mengedukasi kepada semua penonton Jamiyah YouTubiah Morege dimanapun kalian berada. Bener banget, harus banget di subscribe. Oke. Homoseksual adalah orientasi seksual seseorang yang menyukai sesama jenisnya sendiri. Laki-laki menyukai laki-laki atau disebut juga dengan gay, dan perempuan menyukai perempuan disebut juga dengan lesbian. Kehidupan mereka pada umumnya sama dengan pola kehidupan pada masyarakat umumnya. Jadi mereka sama aja hidupnya. Mereka melakukan aktivitas kerja dan lain-lain sebagainya. Namun, seks bebas dan penyimpangan seks yang dilakukan inilah yang dilarang keras baik oleh hukum positif Indonesia, agama, dan norma masyarakat. Wow, tapi ada nggak sih sebab-sebab mereka menjadi homoseksualitas itu? Ada dong, ini dia sebab-sebab seseorang bisa menjadi homoseksual. Berikut penjelasannya. Berdasarkan beberapa referensi dari riset yang dilakukan oleh tim kreatif, homoseksual didasari oleh dua orientasi, keinginan dan kebutuhan. Pertama tuh, adalah faktor internal dari dalam orang itu sendiri. Dari dalamnya itu. Jadi seorang homoseksual atau gay yang pada dasarnya dari sejak remaja mempunyai perasaan dan kecenderungan hanya pada laki-laki saja dan tidak tertarik kepada perempuan. Jadi dia emang nggak suka sama perempuan. Yang tadinya CS-an, bro-bro, terus tiba-tiba love. Jadi emang dia ngelihat perempuan nggak tertarik. Dia tertariknya ngelihat cowok, ngelihat laki-laki. Dia ketutup gitu kan auranya perempuan ini. Padahal cantik-cantik banget perempuan tuh kan. Nah, pertumbuhan fisiknya ini, tidak normal seperti remaja laki-laki pada umumnya. Ada bagian tertentu yang tidak tumbuh dengan optimal. Misalnya, alat kelamin laki-lakinya tidak seperti laki-laki pada umumnya. Jadi itunya alat kelaminnya nggak numbuh, nggak menonjol ke depan, mungkin menonjol ke dalam gitu ya. Berarti dia dari kecil nggak pernah sunat gitu kan? Garing. Dia sunat. Oh sunat, cuman hilang gitu. Gimana konsepnya? Ya nggak tahu. Udah jangan diperpanjang. Oke, udah skip. Ya. Sifatnya cenderung keperempuanan. Nah, jadi udah bawaan dari lahir udah
udah ke Ada perempuan-perempuanan. yang keker gitu tiba-tiba mulai. Bahkan kelembutan pribadinya bisa melebihi kelembutan perempuan pada umumnya. Jadi dia lebih perempuan dari perempuan, lebih lembut dari perempuan. Lebih ribet juga nih gak sih kayaknya? Bisa jadi, mungkin dia lebih perfeksionis, lebih suka dandan daripada perempuan itu Biasanya sendiri. tuh kalau dandan lebih cakep deh. Mm-mm. Kayak di salon-salon Dia kan potong lebih rambut detail. jadi cakep. Heeh. Jadi dia memang lebih perempuan daripada perempuan. Nggak tahu deh tuh definisinya gimana ya kan? Jadi sifat keperempuanannya udah ada di dalam dirinya. Kepribadian homoseksual ini terus melekat sampai dewasa sehingga akhirnya dia memilih seorang laki-laki sesama jenisnya sendiri untuk menjadi pasangan dekatnya. Kelainan orientasi seksual seperti ini diakibatkan adanya kelainan hormonal dan genetik yang memang dibawa sejak lahir. Jadi emang udah bawaan lahir, Bawaan Pe. lahir gitu ya kan? Ini kakak jangan gondrong gini, Iya, homo nggak sih? enggak ada di semua riset yang gua lakukan gondrong nggak ada. Efeknya nggak kepada ada orientasi ya. seksual. Ini udah dari lahir. Udah takdir banget. Nah, Homo dari lahir. Oke, kedua itu ada faktor eksternal di mana homoseksual yang dilakukan dari pengaruh lingkungan. lingkungan Iya, ya. lingkungan juga berpengaruh banget Iyalah, ya kan. mempengaruhi kita. Seseorang dengan orientasi homoseksual pada awalnya pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya dia normal nih. Tadinya dia normal. Normal, Oke. secara psikisnya juga dia normal. Namun semenjak dia tahu pergaulan lingkungannya sehari-hari tuh kurang baik. Oh, jadi pergaulan mempengaruhi ya. Ya, dia lingkungan ngebentuk pergaulan. diri dia menjadi homoseksualitas betul. ini. Seperti sering menonton video porno tentang homo, jadi Oh. dia penasaran tuh. Wah, jadi Habis gue nonton. jadi ingat Gimana tuh? penangkapan Coki Pardede. Dia ditangkap lagi nonton film horor. Oke, skip langsung. Skip ya. Nah, karena nanti- dia suka nonton film homo, film video porno homo, terus Nah, jadi dia tuh ngerasa pengen banget Oh, gitu. nyobain. Penasaran kan kayak kita pengen coba sesuatu hal yang baru ya oke, kan. Oke. Terus abis itu sama jenisnya ini dia ngelakuin terlalu deket Terlalu nih. dekat dengan laki-laki Laki-laki. sama jenis. Yang CS-CS-an ya, jangan terlalu CS ya. Jangan terlalu CS, mending kalau misalkan udah terlalu yang- deket banget, lihat-lihat nih CS-nya Jangan ini terlalu beneran bestie-bestian nggak? juga ya. Belok apa lurus? Kita mah pengennya berkawan, dia pengennya berpacaran. Nah, tapi ada juga nih Kak, sering mengalami putus cinta hubungan dia dengan perempuan. Jadi itu dia kayak Korban punya sakit trust hati, issues. trust issue ya sama perempuan ya. Emang perempuan nyakitin mulu sih Pe ya. Oh, enggak juga Oh, nggak juga sih. ya? Enggak juga Oh, sih. nggak juga ya? Salah satu korban putus cinta karena perempuan ini bisa menyebabkan seorang bisa jadi homo ya Pe ya. Iya, mungkin banyak juga dia bilang perempuan itu friendly banget nih ke cowok gitu kan. Nah, terus dia tuh merasa nyaman dekat dengan laki-laki. Nah, karena Ketimbang perempuan ya, dia lebih Iya. suka deket sama laki-laki ya. Sejak kecil dia juga dikasih pakaian, mainan laki-laki dan teman perempuannya sama orang tua. Oh, Jadi emang dari pola faktornya. Nah, terus juga dia pernah merasakan kekerasan sodomi nih. Kekerasan seksual, entah itu diperkosa atau ini gitu ya, Iya, mungkin dia dikelabui. langsung kaget gitu Kena kan. trauma ya, traumatis. Jadi ini juga bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi gay atau homoseksual. Dan masih banyak yang lain-lain ya. Masih banyak sih faktornya, cuman kita lebih persingkat dan lebih detail, memang masuk di akal gitu kan. Iya, jadi serem juga ya. Jadi banyak juga ya faktor seseorang bisa jadi homo ya atau jadi gay. Jadi nggak tiba-tiba loh orang jadi gay itu. Tadi ada faktor internal yang memang karena dia bawaan sendiri. Terus kemudian ada faktor lingkungan dari faktor eksternal itu di luar dia dong. Itu Iya, kan. benar. Nah itu pergaulan, didikan orang tua, terus traumatik. Oh itu bisa menyebabkan seseorang Putus cinta juga. putus cinta juga. Wahai para kaum perempuan, kalau mau nyakitin cowok tuh, aduh jangan sampai cowok lu jadi homo.
ini nih ya, kalau emang dia pasangan ini nggak serius ya udah nggak usah serius dulu. Lah kok malah Pepe yang ini kan ini cewek yang salah, Pe. Makanya Kan cowok bisa jadi homo. pasangannya dia kalau Oke, dia nggak serius. ini kita bakal bahas homoseksual lesbi ya. Karena tadi yang homo, sekarang kita bahas homoseksual. Yang lesbi nih, karena juga banyak ya kan. Sebab-sebab seseorang menjadi homoseksual lesbian dapat disebabkan adanya dua faktor. Sama nih kayak yang tadi nih. Ada faktor internal yang terdapat dalam diri dia sendiri dan ada faktor eksternal. Dari faktor internal, seorang lesbi dipengaruhi oleh faktor bawaan seperti adanya kelainan hormonal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan psikis anak. Secara fisik, perempuan dan perkembangannya tidak normal sebagaimana layaknya seorang perempuan remaja atau dewasa. Ini juga banyak nih. Dia perempuan tapi organ tubuhnya tidak tumbuh selayaknya perempuan. Oh, kayak laki-laki banget Kayak laki-laki gitu, banget. Terus di sampai di alat kelaminnya, sampai di ininya payudaranya juga tidak tumbuh seperti perempuan. ya. Datar gitu. Secara fisik, pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal sebagaimana layaknya seorang perempuan remaja atau dewasa. Kemungkinan payudaranya tidak seperti perempuan remaja atau dewasa lainnya. Begitu pula yang berhubungan dengan organ seks dan reproduksi lainnya, seperti tidak mengalami menstruasi dan ada kelainan pada rahim. Wow, kayak serem banget ya kan. Ada faktor internalnya sampai dia nggak bisa mens. Iya, jadi secara genetik, secara hormonal ya dia memiliki kelainan. Alat reproduksinya, baik itu rahimnya maupun vaginanya ini tidak tumbuh seperti perempuan pada umumnya. Kemarin juga rame tuh yang atlet dan itu kan yang Aprilia Manganang itu. Iya, Citayam Fashion Week juga banyak tuh kan. Waduh, itu mah bukan genetik, itu mah lingkungan itu. Itu karena faktor pergaulan SCBD. SCBD. Oke, dari segi fisik yang dimiliki oleh seorang lesbi akan menyebabkan dia memiliki orientasi seks lesbian. Seorang lesbi tidak memiliki ketertarikan dengan laki-laki lawan jenisnya. Justru sebaliknya dia akan tertarik pada perempuan sejenisnya. Seorang perempuan lesbi akan merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Sejak kecil dia menyukai mainan dan pakaian laki-laki. Dia sering memerankan sifat laki-laki dan dirinya seperti kalau dalam permainan dia akan memerankan ayah atau kakak laki-laki. Jadi emang kecil laki banget, emang karena bawaan psikologis ya, bawaan ini. Jadi dia merasa dirinya laki-laki. Begitupun di rumah, dia lebih menyenangi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki dan seorang ayah. Dibanding bantuin ibunya, nyuci, masak, misalkan, dia lebih milih main Barbie. Dia lebih milih kayak ayahnya, benerin genteng, melakukan kerjaan yang keras. air pamati dia yang ngurus, bangunan, Ngecat infrastruktur, tembok juga mungkin ngecat dia tembok, kali ya. bangun jalan tol gitu kan. Jadi dia lebih menyukai pekerjaan laki-laki. Laki-laki banget itu. Ini laki banget emang. Nah, seorang lesbi juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Yoi. Faktor dari luarnya itu faktor lingkungan. Ini dia lingkungan nih, juga anak-anak berpengaruh. SCBD. Pertama ada keinginan orang tua ya, Pak ya? Iya, benar. Ada keinginan orang tua memiliki anak laki-laki. Karena keinginannya terjadilah pola pendidikan yang salah pada anak perempuan. Seperti anak perempuan diberi pakaian dan mainan laki-laki. Anak perempuan lebih menyayangi dan berani dengan ayah dan teman laki-lakinya. Jadi ini obsesi ya. Obses Obsesi banget. orang tua yang menginginkan anak laki-laki padahal anaknya perempuan. Wah, ini juga bisa mengarahkan sang anak besarnya nanti jadi homo. Bener sih. Jadi jangan dipaksa ya kalau Biasanya anaknya- kalau kayak gitu orang tua anak pertama nggak? Anak pertama sih biasanya. Gue anak pertama. Anak pertama, tapi orang tua lo gitu nggak? Enggak lah, gila. Sehingga dari kebiasaan seperti inilah akan membentuk sifat dan
kepribadian seorang laki-laki pada anak perempuan tersebut. Anak perempuan kepribadiannya laki-laki karena obsesi orang tua. Pola asuh ya, Bapak Ibu ya. Tolong Please ya. banget ya Bapak Ibu ya, jangan milih-milih gender dulu. Nah, ketika remaja dan dewasa seorang lesbi secara tidak sadar akan memberi status pada dirinya bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Nah, sifat dan kepribadian seperti inilah yang dapat memicu orientasi seksual lesbian pada dirinya. Dan dia hanya tertarik dan menyayangi perempuan aja. Jadi dia ketutup nih ngeliat laki-laki. Walaupun laki-laki banyak yang ganteng ya kan. Iya. Mungkin artis-artis Korea juga Pola nggak asuh suka. orang tua, ibu bapak, tolong anaknya dimasukkan di PAUD Nusa Bakti. Tolong banget ya ibu bapak. Jadi jangan terobsesi ya. Jangan anaknya. obses dulu sama Oke. gender. Udah yang penting dapat anak. Anaknya bisa tumbuh dengan baik, Dengan sehat, sehat, dan walafiat. sesuai dengan bawaan kelaminnya sejak lahir. Yang penting Faktor itu- lingkungan lain, apa yang penting lain, Pe? Yang penting itu harus benar-benar Apa? ya terima aja gitu. Anaknya terima. Dia terima anaknya yang ngintip aja. Iya dong. Iya, orang tua harus terima dong mau anaknya kayak apa, jangan dipaksakan. Iya. Dan secara riset, ini sudah diriset oleh beberapa ahli bahwa pola asuh orang tua yang seperti itu bisa memicu anaknya jadi homo, bisa jadi lesbi, ya. Jadi jangan deh ya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian faktor lingkungan lain yang juga menumbuhkan benih-benih lesbian pada seseorang adalah seringkali mengalami putus cinta pada seorang laki-laki dan mengalami kekerasan seksual dari seorang laki-laki. Wow. Sama nih kayak cowok, lo cowok Sama kan aja. putus mulu dari cewek, disakitin mulu sama cewek jadi gay. Nah, kalau perempuan Kalau cewek putus mulu dari cowok, kena trust issues, terus issue. bilang cowok ini sama aja semua sama cowok. bahasa ini, wah hati-hati tuh cewek-cewek nih ya, jangan selalu bilang semua cowok sama aja. Ini indikasi nih kalian bisa Nanti jadi kena homo. mental malah jadi lesbi. Jadi lesbi ya kan, putus nyambung, putus mulu. Karena mengalami kekerasan seksual dari seorang laki-laki sehingga lambat laun dia akan membenci sosok laki-laki dalam kehidupan. Ini benci banget nih dia. Benci banget. Karena traumatik itu kali ya. Jangan dia juga benci sama ayahnya. Bisa jadi, ada juga beberapa riset yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi di rumahnya karena ngelihat sosok ayah yang begitu jahat kepadanya, akhirnya dia membenci laki-laki dan kemudian bisa jadi Nah kalau misalkan lagi ada traumatik KDRT jangan juga. depan anak Iya, ya. bener. Justru sebaiknya seorang lesbi seperti ini akan merasa tenang dan nyaman berada di dekat kaum perempuan. Perasaan seperti ini akan memicu pada orientasi seksual lesbian pada dirinya. Faktor lingkungan lainnya seperti sering menonton video porno, video seks lesbi, akan menyebabkan keinginan mencoba-coba yang pada akhirnya seorang perempuan normal menyukai hubungan seksual lesbian. Jadi tadi itu ya karena dia Penasaran. iya, dia tadinya benci dulu nih sama cowok nih. Ada kebencian kepada kaum laki-laki karena sering disakiti, karena sering patah hati oleh kaum laki-laki. Akhirnya dalam kepalanya dia, stigmanya dia semua laki-laki sama aja. Terus dia melenceng. Jahat. Kayak sodik ya. Itu bisa menjadi benih-benih seorang perempuan, bisa jadi benih seorang perempuan, bisa jadi lesbi. Serem banget. Terus nonton video lesbi, nonton, penasaran nyobain gitu kan. Itu bisa terjerumus dalam perlesbongan duniawi. Atau mungkin dia nggak sengaja kali Nggak ya, sengaja, ada video lesbi. scroll sampai bawah gitu kan. Langsung, Wah, ada apaan lesbi nih nih. gitu kan. Tapi kalau sekali dua kali mah nggak apa-apa. Yang penting jangan dicobain aja deh gitu kan. Kalau ya. nonton aja ya terserah. Ya, itu dia faktor-faktor penyebab seorang menjadi lesbian. Lesbian. Dari zaman ke zaman, perilaku homoseksual selalu hidup dengan gayanya tersendiri utamanya dan bersikap perilaku yang kayak mereka tuh punya dunianya sendiri gitu loh. Nah, kehidupan kaum homo tidak terlepas dengan dunia seks. Seks. Parah banget gak sih? Iya lah. Dengan pasangan tetap ataupun tidak tetap, jadi dia berganti-ganti gitu. Ada yang tetap, ada yang ganti-ganti. Iya, orientasi seks bagi kaum homo sama halnya dengan kehidupan orang-orang normal pada umumnya.
ada yang menjalani kehidupan sebagai homo untuk mencari kehidupan yang tenang dan ngerasa aman bersama pasangannya. Bersama pasangan tetap ini Kak. Iya, Nah, jadi kalau dia emang misalkan milih. ada yang setia gitu. Jadi dia milih ceritanya emang homonya homo setia. udah ya, tapi udah sama dia aja. Nah, gitu. kalau misalkan homo yang gak setia tuh dia cuman melepas syahwatnya aja ke pasangan yang berganti-ganti. Ganti-ganti pasangannya. Hari Iya, ini sama Agus, besok sama Asep, besoknya sama Agung. Udin, Agung. Waduh. Itu Nah, kalau kayaknya cewek banyak hari ini banget. sama Surti, besok sama Yanti, besoknya lagi sama Mei, besoknya lagi sama Lia. Iya. Itu banyak banget ya kan. Seorang homoseksual senantiasa berhadapan dengan adanya realitas gaya hidup tertentu yang berlaku di kalangan kaum homoseksual. Gaya hidup ini meliputi cara, perilaku, dan kebiasaan tertentu baik itu dalam mengekspresikan orientasi seksual, bersosialisasi, maupun menjalani hidup sehari-hari. Penelitian mengenai homoseksual pria menunjukkan bahwa lebih dari 75% pria homoseksual mengaku telah melakukan hubungan seksual bersama lebih dari 100 pria berbeda sepanjang hidup mereka. Gila kali. Banyak 100 banget. cowok. Banyak banget. Dari sumpah. lubang ke lubang. Tapi bohong. Sekitar 15% dari mereka pernah mempunyai 100 sampai 249 pasangan seks. Wow, 249 pasangan. Mereka merasa Gila nggak juga. puas gitu ya sih. 17% mengklaim pernah mempunyai 250 sampai 499 pasangan. 15% pernah mempunyai 500 sampai 999 Satu pasangan. lagi jadi 1000 tuh Gila. banyak banget. Dan 28% mengatakan pernah berhubungan dengan lebih dari 1000 orang dalam hidup mereka. Gila nggak sih? Ini 1000 lubang orang. anus nggak sih ini? Kalau nggak, Mantan kakak aja berapa coba tuh? mantan gue paling berapa? Kehitung sama jari. Wah ini sampai 1000. 1000 Ini banyak perilaku banget, yang sumpah. sangat berbahaya bagi kesehatan seorang. Sangat nggak Tapi bisa untungnya nih, Pe. ditiru. Untungnya nih, Fe, ini riset ini namanya riset homosexualities. Ini di New York, bukan di Indonesia. Bagus. Nah, ini di New Kalau York. misalkan Indonesia kayak Waduh, New York kayaknya parah banget repot ya juga kan. ya. Kayaknya susah deh. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa kaum homo rata-rata pernah dan sering melakukan hubungan seksual baik dengan pasangan tetap atau tidak tetap. Gaya hidup dengan orientasi homoseksual beresiko penyakit serius. Apalagi dengan seringnya berganti-ganti pasangan. Gaya seks seperti ini tentu saja akan berpengaruh signifikan pada kesehatan kaum homo. Gaya hidup tertentu pada kaum homoseksual dapat beresiko buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dan emosional, seperti infeksi menular seksual atau IMS, HIV/AIDS, depresi, dan lain-lain. Wah, ini banyak banget resiko yang bakal ya, ditanggung oleh kaum homo. penyakitnya tuh kan. Hmm. Cewek sama cowok aja banyak penyakit, apalagi ini yang sejenis. Apalagi ini yang sejenis, karena resikonya jauh 200 kali lebih tinggi. Oke, ini dia. Menurut Veronica, setelah menganalisis sekitar 25 penelitian terdahulu mengenai orientasi seksual dan kesehatan mental, para peneliti mengatakan dalam sebuah jurnal media BMC Psychiatry bahwa resiko bunuh diri dapat melambung hingga 200% nih Kak, jika Gila, seorang tinggi terlibat banget ya. dalam gaya hidup homoseksual ini. Data-data penelitian yang dilakukan oleh berbagai sumber di atas membenarkan adanya resiko gangguan kesehatan mental dan emosional pada homoseksualitas ini, seperti depresi, gangguan mental, gangguan kecemasan, gangguan perilaku, Oh gila ini ya. melakukan Banyak juga. penganiayaan, kekerasan Seksual. seksual, Waduh. terus fisik dan seksualnya itu kena physical abuse, menyakiti diri dia sendiri, kayak melukai diri dia sendiri. Jedot-jedotin ke tembok. Ya mungkin silat-silatin tangan tuh juga Waduh, bisa gila ya itu kan. ya. Terus kalau udah mentok banget dia bisa juga bunuh diri. Bunuh diri. Perilaku bunuh diri mengakhiri kehidupannya ya. Karena depresi itu kali Langsung ya. nggak mikir panjang, langsung udah Wah, ini jadi nggak main-main ya Pak ya resikonya ya. Bener Sampai ke banget. tingkat bunuh diri begitu. Nah selain menyebabkan resiko buruk pada kesehatan fisik, homoseksual juga dapat beresiko buruk pada kesehatan mental atau psikis.
Mereka akan seringkali mengalami kondisi mental tertekan, stres, dan bahkan depresi tadi itu ya. Oleh karena seks bebas dan menyimpang, kaum homo tidak diterima dengan baik oleh agama, moral, dan adat istiadat. Bahkan teman, keluarga, dan masyarakat akan menjauhi mereka dan menyebabkan mereka hidup tersisih dan menyendiri dari masyarakat, keluarga, dan teman. Wah, Kasian kasihan. banget ya kan, dia udah gangguan mental, Terasing udah deh ya. diasingin. Aku yang terasing, Terasingin. jauh dari kamu, karena aku homo. Kasian banget, mereka jadi tersisih dari teman-temannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Bahkan bisa dicoret dari kakak, nggak Bisa sih? jadi, ada yang sampai segitunya loh, sampai diusir dari rumah. Nah, ada larangan terhadap aktivitas kaum gay ini. Tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga hukum negara. Jadi udah ada hukumnya di Udah negara ada kita lagi. negara Masih nih. ada hukum positif yang ada di negara Bener kita. banget, karena hukum Indonesia tuh kan kuat banget ya. Salah satu hukum negara yang melarang adanya kaum gay ini yaitu UU Pornografi Pasal 5. Undang-undang pornografi. Iya, Undang-Undang Pornografi Pasal 5 ayat 3. Ayat 3, Intinya betul. melarang tindakan seksual. Penetrasi dan hubungan seks pada pasangan sejenis. Jadi yang homo, yang gay, cowok ke cowok, cewek ke cewek, ini di undang-undang pornografi tidak boleh. Terus kemudian selain penetrasi kepada pasangan sejenis, kepada anak-anak di bawah umur. Pedofil nih nggak boleh Sebut juga pedofil, ya nggak kan? boleh, anak masih kecil. Terus kemudian penetrasi dan hubungan seks kepada orang meninggal, mayat. Wow, itu gimana tuh ya orang meninggal apa ya kan? nekrofilia namanya ya. Di kita nanti konten sebelumnya sudah kita bahas, ada fetish orang yang seksual itu ke mayat. Gila Gimana tuh ya? Penasaran kan? Mending cek video sebelumnya Nanti ya cek kan? ya video sebelumnya. Dan hewan atau bestiality, ada orientasi seksual kepada. Jadi melakukan penetrasi dan melakukan hubungan seks dengan hewan, dengan orang meninggal atau mayat, dengan anak kecil, pedofil, dengan sesama jenis kaum homo. Ini dalam undang-undang hukum kita ini masih ada undang-undangnya di Undang-Undang Pornografi nomor Pasal 5 ayat 3. Nah, selain itu juga ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 nih tentang pornografi. Betul. Homoseksualitas masuk ke dalam kategori perilaku seks yang Menyimpang. Jadi homoseksual dianggapnya tidak normal dalam tafsiran undang-undang dari hukum kita. Benar. Jadi teman-teman semuanya itu ada hukumnya ya. Jadi hukumnya memang sudah ada di kita yang melarang keberadaan kaum gay. Tapi mau gimana lagi, mereka juga sama manusia kan. Mereka juga sama warga negara kita. Nanti kita serahkan kepada pemegang kebijakan bagaimana mengakomodir semua kepentingan elemen masyarakat dari semua kalangan, dari semua gender, dari semua ras, etnis, dan dari semua suku tanpa ada perbedaan. Demikianlah sebab-sebab dan dampak perilaku homoseksual. Jadi bagi teman-teman yang terindikasi merasa tadi sebab-sebabnya kita tahu dong apa-apa saja. Kalau mengarah kepada sana, kepada hal yang berbau homoseksual, lebih baik skip deh, tahan dulu deh. Sesakit-sakitnya hati lu kepada perempuan, jangan jadi homo. Sakit-sakitnya kamu jadi laki-laki. Iya, kalau kakak putus cinta jangan homo ya kan? Ya enggak lah, putus cinta ya nyari lagi, yang perempuan bener. lagi. Jangan sesama jenis. Udah cuman bestian aja, jangan Iya, dilebihin bener. pakai love. Bener, karena berat banget, Ve. Menjalani hidup sebagai seorang homo di Indonesia itu berat banget. Tadi kita lihat Kita sendiri udah ya kan, tahu ya coba kan. sampai ke tingkatan bunuh diri. Dan bagaimana kalau ada teman-teman yang sudah terlanjur menjadi homo, gay atau lesbi? Nah, ini kita sarankan kepada mereka, kepada teman-teman kita untuk melakukan terapi dan konsultasi kepada ahlinya, ahli psikologis, ahli kesehatan, dan ahli mental. Biar jadi normal lagi. Iya, ini masih bisa disembuhkan kok. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa homoseksual yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal yang di luar dari dirinya, yang bukan bawaan genetik dan bukan dari bawaan lahir, ini masih bisa disembuhkan. Ayo, kepada kaum mending laki-laki, disembuhin, jangan kabur dari Indonesia. ayo sembuh,
kembali kepada lubang yang benar. Ya enggak? Iyalah. Lurus aja guys jalannya. Oke, siap. Gue ucapin terima kasih kepada teman-teman Morege yang sudah menyimak dan sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Gue juga ucapin terima kasih buat Veve. Thank you loh Kak udah diundang ke Morege. Jangan susah loh kalau diundang ke sini loh. Waktunya itu Siap, loh. siap. Terima kasih. Gua Randy Yani dan Gue Veve. mengucapkan mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Jangan lupa dukung terus kita dengan cara apa, Ve? Dengan cara subscribe, like, komen konten-konten yang ada di Morege. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak nih jempol nih.